Shalom. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan dalam keadaan diberkati Tuhan semuanya ya. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Selamat Datang Masalah. Haleluya. Saya tahu, begitu saya sebarkan, saya share, saya bagikan flyer dengan tema hari ini, hari Minggu tanggal 18 Juni, temanya adalah Selamat Datang Masalah. Tentu ada orang yang bertanya. Saya kira nggak sedikit orang yang bertanya ya. Pasti dalam hatinya bertanya, loh ini temanya kok aneh gitu ya. Kalau temanya jangan takut pada masalah, itu ngerti. Gak usah dengar khotbahnya pun sudah ngerti. Tapi ini Selamat Datang Masalah. Aneh gitu ya. Aneh kok judulnya Selamat Datang Masalah. Nah, karena itulah perlu mendengarkan sebelum menarik kesimpulan. Kenapa kita mengucapkan selamat datang masalah? Yang pertama saya ingin sampaikan dulu kepada kita semua dalam bentuk pertanyaan. Setujukah saudara? Semua manusia pasti punya masalah. Ya, jangan diaminkan gitu ya. Saya hanya tanya, setuju nggak gitu ya? Setuju ya? Ya. Yang kedua, semua manusia tidak suka pada masalah. Setuju nggak? Tapi sayangnya, yang pertama tadi kan semua manusia punya masalah, gitu, repotnya kan. Yang kedua, saudara, semua manusia nggak suka pada masalah, itu betul. Tapi udah kena yang betul yang pertama apa? Suka nggak suka, semua manusia di dunia ini punya masalah. Betul ya? Dari masalah kecil, masalah sedang, sampai masalah besar, masalah dalam keluarga, masalah dalam rumah tangga, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam bisnis, masalah di masyarakat, semua ada masalah. Ya, apa itu masalah? Masalah, pertama, sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan itu masalah. Pengennya begini, yang terjadi ya begini. Itu masalah. Pengennya segini, ternyata yang terjadi adalah kurang dari yang ini, itu masalah. Pengennya manis, yang dapatnya kurang manis, itu pun masalah. Apalagi pengennya manis, tanpa dapat yang pahit. Wah, itu masalah besar. Ya, masalah adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, itu masalah namanya. Yang kedua, masalah adalah sesuatu kejadian yang tidak diharapkan. Itu masalah. Sesuatu yang tidak diinginkan terjadi malah terjadi, itu masalah. Dan yang ketiga, sederhana. Yang namanya masalah itu artinya apa? Pusing. Ya, stres. Itu namanya masalah. Minggu lalu saya khotbah dengan judul apa? Beriman, tapi kok khawatir. Nah, ya, khawatir itu pun masalah. Hari ini selamat datang masalah. Loh, artinya kita mengundang ya, yang namanya pusing, yang namanya stres, yang namanya sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Kita undang itu. Jangan cepat-cepat ambil kesimpulan. Ya, ini baru awal, baru beberapa menit. Ya, khotbahnya. Penting kita tahu dulu. Kita sepakat yang namanya masalah adalah sesuatu yang tidak sesuai harapan, sesuatu yang tidak diinginkan, sesuatu yang bikin pusing, bikin stres, itu namanya masalah. Nah, mari kita lihat lebih lanjut. Dari mana masalah itu datang? Dari mana masalah itu bersumber? Yang pertama, masalah bisa datang dari diri sendiri. Dari dalam. Dari kita sendiri. Sehingga muncul istilah salahnya dewe. Alias salah sendiri. Ya, oke. Mari kita lihat. Keluaran 21 ayat 12. Keluaran 21 ayat 12. Keluaran 21 ayat 12. Oke. Masalah yang pertama bisa datang dari diri sendiri. Ya. Kita baca bersama-sama Keluaran 21 ayat 12. 1, 2, 3. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Nah, ya.
Siapa yang mukul pasti dapat masalah. Masalahnya dalam bentuk hukuman. Hukumannya bisa ringan, bisa berat. Ya, sekarang sedang berlangsung persidangan Mario Dandi. Karena mukul David, 54 hari, sampai hari ini belum pulih. Jalan hanya bisa berapa meter, ya, dan banyak hal lagi. Ingatan masih jauh dari normal, sekarang sedang diadili. Mukul menimbulkan masalah. Kalau ditanya, kenapa Mario Dandi sekarang kena masalah? Salah siapa? Salah sendiri. Ya, menganiaya. Demikian rupa, kalau lihat videonya, aduh, kita juga geleng-geleng kepala. Kok tega ya? Nah, intinya, siapa yang menabur angin akan menuai badai. Siapa yang menggali lubang akan jatuh terperosok ke dalamnya. Ya, jadi masalah itu pertama, ingat ya, saudara ya, jangan cepat-cepat salahkan ini, salahkan itu, salahkan orang lain. Kamu sih. Tuju dulu diri sendiri. Jangan-jangan masalah itu datang terjadi karena kesalahan diri. Ya, jadi paling tepat adalah ketika ada masalah, sesuatu terjadi tidak seperti diharapkan, introspeksi diri. Jangan salahkan orang lain. Siapa tahu yang benar adalah itu salahnya sendiri. Salah masalah yang terjadi karena perbuatan sendiri, karena ucapan sendiri, karena kelakuan sendiri. Itu yang pertama. Masalah datang dan bersumber dari diri sendiri. Yang kedua, masalah bisa datang dari orang lain. Yuk kita baca Ayub. Kita baca Ayub. Ayub pasal yang pertama, ayatnya ke-12. Ayub 1 ayat 12. Oke. Dapat kita baca bersama-sama. 1, 2. Ayub 2. Ayub pertama, pasal yang pertama, ayatnya yang ke-12. 1, 2, 3. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Maaf. Saya ambil yang ketiga. Maaf, kecepatan. Kita buka Kejadian 37. Nah, nanti ini kecepatan. Sorry ya. Yunus juga manusia. Amin. Kejadian 37. Kejadian 37. Kejadian 37 ayat 19 sampai 20. Kejadian 37 ayat 19 dan 20. Oke. Ya, Kejadian 37 ayat 19 dan 20. 1, 2, 3. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang, marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Haleluya. Kita tahu ya cerita tentang Yusuf dengan dua mimpinya. Yusuf yang sangat disayang dan yang paling disayang oleh ayahnya dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang lain, dan membuat saudara-saudara ini menjadi iri dan kemudian mempunyai rencana untuk mencelakakan Yusuf. Masalah nggak itu bagi Yusuf? Salah. Ya, walaupun pada akhirnya dia tidak dibunuh, tapi dimasukkan ke dalam sumur yang kering, itu kan masalah bagi dia. Kemudian dia dijual, dibawa ke Mesir, itu kan masalah bagi dia. Dan banyak lagi masalah-masalah.
Karena masalah yang disebabkan oleh Tante Potifar, ya, akhirnya masuk penjara, itu masalah. Apakah masalah itu terjadi karena Yusuf? Bisa jadi iya, karena dia nggak bisa jaga mulutnya, nggak dia simpan dalam hati. Apa yang ada dalam mimpi apa semua dia sampaikan aja. Sehingga kadang-kadang orang bilang, ah lu mah nggak jaga perasaan orang lain, gitu ya. Nah, bisa jadi itu salahnya. Tapi juga ini terjadi karena orang lain. Orang lain yang iri sama dia, orang lain sentimen sama dia, orang lain yang mungkin dendam sama dia. Ya, ada beberapa kejadian pembunuhan terjadi karena dendam. Akhirnya dilampiaskan dengan melakukan pemukulan, penganiayaan, akhirnya terjadi pembunuhan. Jadi yang kedua, saudara, masalah bisa terjadi, bisa datang, bisa bersumber dari orang lain, di luar kita. Nah, baru yang ketiga, masalah bisa datang, bisa terjadi, merupakan ujian dari Tuhan. Nah, itu tadi kita baca Ayub pasal 1. Ayub pasal 1. Masalah terjadi karena diizinkan, karena ujian. Ayub pasal 1 ayat 12. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Maka firman Tuhan kepada iblis. Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saudara, tanpa seizin Tuhan, tidak bisa iblis berbuat apapun terhadap Ayub. Tapi kali ini Tuhan mengizinkan. Tuhan bilang, silakan. Ya, segala yang dipunyainya, silakan. Ada dalam kekuasaan. Hartanya, anak-anaknya, kesehatannya, silakan. Ya, tapi satu, awas. Jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya, terhadap nyawa. Iblis punya kuasa, tapi Tuhan maha kuasa. Ya, jadi kalau kita lihat dalam cerita kisah Ayub, dia sakit. Demikian rupa sakitnya. Saya yakin saudara pernah sakit. Saya pun pernah sakit. Saya ingat ketika sakit, kita suka ngeluh. Aduh, kenapa Tuhan izinkan? Nah, suka ngomong gitu ya. Sakit gigi misalnya, aduh, atau sakit apapun. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kita suka komplain, ngomel, karena sakit. Tapi saya pernah mengalami satu kejadian, saudara. Mengenai sakit ini. Yang tidak menimpa saya. Jadi saya ingin menceritakan bahwa Ayub diizinkan untuk nggak enak gitu. Nggak enak. Satu ketika saya menjaga keponakan saya yang dirawat di rumah sakit Immanuel. Bedanya saya menjaga dengan orang lain. Orang lain kalau menjaga sambil tidur. Nanti kalau pasien bangun, dia ikut bangun. Pasien tidur, dia tidur. Kalau saya enggak. Tapi kalau namanya menjaga itu selalu bangun. Gitu. Terjaga. Artinya namanya jaga. Terjaga. Nah, subuh, rupanya keponakan saya ini ngompol. Dan dia nggak ngomong. Gitu. Ya. Ruangan ada AC. Kemudian dia ngompol. Apa yang terjadi? Dingin. Ya, dan dia menggigil. Bukan karena demam. Tapi karena
dingin sama AC, kemudian ngompol basah. Kalau bayi biasanya gimana? Nangis, oe. Jadi ibunya tahu, popok, oh ganti popok, dia buang air kecil, ya. Nah, ini keponakan saya diam. Saya lihat menggigil. Saya panggil suster, dicek. Oh, ternyata dia ngompol, dia nggak ngomong. Mungkin dia nggak malu, nggak enak dengan saya, nggak ngomong. Jadi itu yang terjadi. Dan akhirnya diganti, tapi tetap masih menggigil. Saya berdoa waktu itu, Tuhan tolong, karena ngelihat orang yang menderita itu pun nggak enak, saudara. Ya, nggak tega. Dan saya lihat gitu, aduh, dia menggigil. Saya bilang, Tuhan tolong. Ini pelajaran ya, saudara. Hati-hati jaga mulut. Kalau kita sakit, kemudian ngomel, mengeluh, komplain sama Tuhan, ya salah. Tapi masih orang bilang, ya namanya dia lagi sakit gitu ya. Ini nggak jalan. Tapi saya yang nggak sakit, hanya karena ngelihat, nggak tega. Udah doa, Tuhan tolong, tolong, tolong. Dia belum normal, masih menggigil. Ini mulut. Ya. Keluar kata-kata begini. Saya ingat banget sampai hari. Ini pelajaran yang sangat-sangat berarti dalam hidup saya. Saya bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan nggak tolong, saya nggak mau lagi kenal Tuhan. Biasa ya orang kalau lagi ini ya, error gitu ya. Dalam kesempatan ini saya mau katakan, jaga mulut kita, saudara. Apapun kejadian terjadi, sakit pun, seperti Ayub nggak sampai komplain sama. Mengeluh-mengeluh, Tuhan, sakit Tuhan, bolehlah, nggak ada masalah. Sampai bilang, aduh Tuhan, kenapa terjadi? Bolehlah. Ya, tapi selalu ujungnya bilang, Tuhan tolong. Kalau nggak Tuhan tolong, siapa yang... itu yang bagus. Tapi jangan sampai keluar seperti apa yang saya keluarkan dari mulut saya waktu itu, saudara. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan nggak tolong, saya nggak mau lagi kenal Tuhan. Kalau aktif ini ngelayani itu. Ya, kalau minggu, apa, segala macam, saya masih mahasiswa. Tuhan izinkan terjadi sesuatu yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita, saudara. Banyaklah kalau kita ingat-ingat kembali, kita mundur ke belakang. Aduh, kadang-kadang malah kita nggak ingat. Waktu kejadian kita merasa dunia ini hampir menimpa kita, hampir menindih kita, saking, aduh ini masalah besar sekali, berat sekali. Tapi setelah Tuhan tolong, kita lupa. Kalau orang tanya, coba ingat-ingat, apa masalah terberat dalam hidupmu? Apa ya? Udah lupa kita. Tapi waktu ngalaminya itu, waduh, kayak dunia ini, dan kepala ini mau pecah. Ya, masalah namanya luar biasa. Nah, ini masalah yang Tuhan izinkan pun bisa terjadi sangat besar, sangat berat. Tidak hanya sakit, anak-anaknya mati, meninggal, istrinya mencela. Itu Tuhan izinkan, saudara. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Kenapa? Nah, 1 Petrus kita baca. 1 Petrus 1 ayat 7. 1 Petrus 1 ayat 7. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-7. Kita harus siap, saudara. 1 Petrus 1 ayat ke-7. Kita baca sama-sama. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. Bunyinya 1, 2, 3. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh apa? Puji-pujian dan kemuliaan
dan kehormatan. Pada hari Yesus menyatakan dirinya. Banyak orang ingin dapat pujian, dapat kemuliaan dan kehormatan. Tapi mau nggak diuji? Jadi saudara, masalah bisa terjadi, ya. Bisa terjadi karena diri sendiri yang salah, bisa terjadi datang dari luar, dari orang lain, dan bisa jadi itu merupakan ujian yang Tuhan izinkan. Ya, nah, sekarang saya tanya, ada yang suka sama masalah? Nah, ya, kalau bisa hidup ini jangan ada masalah. Itu keinginan kita. Kalau bisa Tuhan jangan ada masalah. Tapi bisa nggak? Nggak bisa. Bangun tidur aja udah ada masalah. Kenapa? Dibangunkan itu udah masalah. Karena pengen tidur lagi, tapi dibangunkan itu aja masalah. Oh, nggak ada yang bangunin, tiba-tiba bangun sendiri. Itu mau tidur lagi, udah susah. Itu juga udah masalah. Tadi kenapa bangun gitu ya? Nggak ada yang bangunin, tiba-tiba kebangun. Sekarang mau tidur lagi, udah susah. Itu jadi masalah. Keluar dari rumah, saudara, masalah udah nunggu. Apa? Macet. Pokoknya percuma lah kalau kita berdoa, Tuhan, kalau bisa, Tuhan, jangan ada masalah dalam hidupku. Nggak bisa. Suka nggak suka, masalah pasti ada di mana-mana. Nah, pertanyaan menariknya begini. Tadi kan tidak ada yang mau ada masalah, tapi nggak bisa, nggak mungkin. Jadi ya suka tidak suka ada masalah. Paling kita doanya begini, Tuhan, kalau memang dalam hidup nggak bisa tanpa masalah, mau kasih masalah yang kecil-kecil saja. Manusia memang, aduh, ya maunya memang mau yang paling enak, tapi kalau beri ke Tuhan ke manusia, maunya paling yang paling nggak enak itu untuk kalian, yang paling enak untuk saya. Oke. Pertanyaannya begini, saudara. Kalau memang dalam hidup kita ini suka nggak suka harus ada masalah, mau masalah kecil, mau sedang ataupun masalah besar. Pertanyaan, takut nggak kita dengan masalah? Jawab dengan jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Takut nggak sama masalah? Ayo. Takut nggak? Setengah takut. Antara takut dan tidak, tapi tetap ada kata takut. Apalagi kalau sangat takut. Kenapa? Karena memang masalah itu, aduh nggak enak ya. Masalah itu nggak enak. Oke, nah saya mau kasih tahu, saudara. Yang takut sama masalah, belum apa-apa dia udah stres duluan. Masalah belum terjadi, dia mikir duluan. Aduh, kalau ada masalah bagaimana? Udah ada masalahnya? Belum. Sama seperti yang minggu lalu saya bilang, seorang ibu datang curhat, dia bilang, aduh saya stres. Apa yang bikin ibu stres? Putri saya. Kenapa dengan putri ibu? Saya khawatir kalau dia dapat suami nanti yang tidak tanggung jawab, suami yang kasar, suami yang bla 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 bla. Aduh, kasihan nanti putri saya. Wah, dia begitu khawatir. Ketika ditanya, emang sudah punya pacar? Boro-boro punya pacar, anak saya baru 5 tahun. Tapi dia udah mikir kemana-mana. Nanti kalau suaminya ringan tangan, KDRT gitu ya. Suaminya selingkuh, suaminya begini, suaminya begitu. Putrinya masih 5 tahun. Itulah. Ya. Nah, memang itu orang yang takut sama masalah itu udah stres duluan, saudara. Masalah belum datang, dia udah ketakutan duluan, udah tegang duluan. Saya mau kasih tahu satu rahasia pada saudara. Sehingga akhirnya saya ambil judul hari ini adalah Selamat Datang Masalah. Saya nggak kasih judul Jangan Takut Pada Masalah. Enggak. Tapi saya bilang Selamat Datang Masalah. Saya mau kasih tahu satu rahasia pada saudara. Apa itu? Orang yang takut sama masalah, itu yang paling disukai oleh masalah. Lagi, orang yang takut sama masalah, masalah paling suka sama orang seperti itu. Oke, pakai bahasa lain. Sampai saya yakin saudara betul-betul mengerti maksud saya. Orang yang takut sama masalah,
itu paling sering didatangi oleh masalah. Kenapa? Karena masalah paling suka sama orang seperti itu. Saya ambil contoh. Begini, saya petinju, diminta untuk melawan orang-orang yang di depan saya. Dan kemudian saya diberikan kesempatan, mau pilih yang mana, boleh. Nah, jadi nggak melawan semua, lawan salah satu. Dan Pak Yunus, boleh pilih lawanmu yang mana. Kalau saudara jadi saya, pilih lawan yang bagaimana? Dia lihat, ini badannya lebih gede dari saya, gitu ya. Lebih tinggi dari saya, gitu ya. Lebih mudah lagi dari saya. Saya pilih nggak? Enggak kan? Saya cari lagi yang lain kan? Ya Pak, lebih krempeng dari saya, yang saya rasa nggak usah saya tinju, saya dorong aja udah jatuh gitu ya. Yang lemah, betul apa betul? Ada yang bilang begini, dan saya setuju. Dua samurai, tahu ya, Jepang itu kan samurai sebenarnya pedang ya, tapi ya pendekar itulah ya. Nah, masuk ke gelanggang, dua-dua pegang pedang. Saudara bisa tebak nggak siapa yang menang dan siapa yang kalah? Dua petinju naik ke ring, belum bertanding. Biasanya oleh wasit dikasih aba-aba dan mereka saling berhadapan. Bisa ketebak nggak siapa yang menang, siapa yang kalah? Ketebak. Dari mana? Satu, postur tubuh, tapi belum tentu. Kadang-kadang yang kecil mengalahkan yang gede. Daud mengalahkan Goliat. Tapi dari mana orang bisa nebak? Pengalaman. Oke, tapi juga belum tentu. Dari mata. Begitu mata petinjunya begini, artinya apa? Wah, makan lu. Gitu ya. Kan lawannya. Ketebak nggak siapa menang? Dari mata. Raut wajah. Siapa yang sama si wasit diginiin terus gitu ya, karena dia ngomongnya begini terus. Tapi siapa yang itu kata kuncinya. Kalau tadi saya memilih lawan, saya pilih lawan yang berani atau yang takut? Yang takut. Yang kuat atau yang lemah? Yang lemah. Siapa orang yang lemah? Orang yang takut pasti lemah. Jadi rahasianya adalah jangan takut sama masalah. Karena kalau kita takut sama masalah, masalah paling suka sama orang seperti itu. Paham maksud saya? Masalah paling suka sama orang yang takut sama masalah. Tapi masalah paling takut sama orang yang tidak takut sama masalah. Ya, kalau masalah dua jalan, terus satu masalah bilang ke masalah yang lain, kamu ke sana aja. Dia bilang, enggak. Loh, kenapa? Kalau gua ke sana, ke orang itu, gua bonyok, babak belur. Loh, kok gitu? Iya. Kuat, men. Ya. Kuat. Dia nggak takut sama masalah. Gua babak belur, gua gagal melulu. Tapi gua ke situ tuh. Loh, emang dia kenapa? Gua belum datang. Ya udah gemetar duluan. Hai orang Kristen, hai anak Tuhan yang punya Kristus dalam hidupmu, saya nggak bilang jangan takut sama masalah, tapi saya mau naik lebih tinggi lagi levelnya. Kita berani bilang masalah, welcome. Masalah, sini. Si masalah bilang no. Tidak, ya, nggak mau.
Karena dia tahu dia pasti babak belur. Sama siapa? Sama anak-anak Tuhan yang percaya Tuhan lebih besar dari masalah. Orang yang tidak takut pada masalah, apa yang terjadi dalam hidupnya? Kita baca Keluaran 14 ayat 4. Keluaran 14 ayat 14. Keluaran 14 ayat 14. Apa yang terjadi pada orang yang tidak takut pada masalah? Ini yang terjadi. Keluaran 14 ayat ke-14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Orang yang tidak takut, ya tenang-tenang saja. Kalem aja. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan yang berperang ganti. Dan kalau Tuhan yang berperang, ada istilah Tuhan kalah? Nggak ada. Tuhan pasti menang. Dan kita yang tidak berperang, kita lebih dari pemenang. Karena orang menang itu karena dia ngelawan, dia menang. Itu namanya menang. Kita lebih dari pemenang. Nggak ngelawan, tapi udah dapat kemenangan. Itu lebih dari pemenang. Orang yang tidak takut pada masalah, hidupnya tenang. Maka yang paling mahal di dunia ini adalah memiliki hidup yang tenang. Yang berharga di dunia ini bukan duit, bukan mobil, bukan harta. Yang paling berharga, paling bernilai dalam hidup ini adalah hidup yang tenang. Dan itu bisa dimiliki, miskin bisa tenang, kaya pun bisa tenang. Jadi bukan karena hidup miskin, hidup tak kaya, enggak. Tapi hidup bersandar kepada hidup mengandalkan Tuhan. Percaya masalah bisa datang kapan saja, dari mana saja. Tapi selama Tuhan ada bersama denganku, dia berperang ganti aku, dan aku pasti menang. Kenapa harus takut? Ya, kan kita dari awal udah setuju, semua manusia pasti punya masalah. Itu nggak perlu pusing, mikirin jangan ada masalah, mikirin bagaimana nyelesain masalah. Pikirkan bagaimana engkau dekat sama Tuhan, dan Tuhan yang membela engkau. Itu aja pikirkan. Orang yang tidak takut sama masalah, yang pertama hidupnya tenang. Nah, yang kedua, inilah yang menjadi kesimpulan dari khotbah saya. Orang yang tidak takut pada masalah, masalah yang takut sama dia. Ulangan 3 ayat 22 kita baca. Ulangan pasal 3 ayat 22. Nggak takut kita pada masalah, saudara. Ulangan 3 ayat 22. Orang yang tidak takut pada masalah, ya. Masalah yang takut sama dia. Ulangan pasal 3 ayat 22. 1, 2, 3. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang untukmu. Ya, tidak perlu takut pada masalah. Masalah yang kita bikin takut sama kita. Kita baca Kejadian 28 ayat 15. Kejadian 28 ayat 15. Kejadian 28 ayat 15. Kejadian 28 ayat 15. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau
melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Janji Tuhan setia. Kalau dia bilang, aku menjaga engkau, aku melindungi engkau, maka Tuhan tidak pernah ingkar janji. Saya tertarik untuk mengganti kata-kata aku dengan nama kita masing-masing. Sebutkan, setiap ada kata aku, ganti dengan nama kita. Oke? Ya. Kejadian 28 ayat 15, termasuk saudara yang mengikuti layar online, setiap kata aku ganti dengan nama masing-masing. Ya. Siap? 1, 2, 3. Sebentar, aku besarnya Tuhan ya. Nah, itu jangan diganti ya. Nah, engkau. Nah, itu ganti dengan nama kita. Oke. Keralat. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku menyertai Yunus dan aku akan melindungi Yunus kemanapun Yunus pergi. Dan aku akan membawa Yunus kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan Yunus, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepada Yunus. Sudah sebut tadi nama masing-masing? Dan bisa kita berkata amin? Amin. Jadi, saudara, apa takut? Levelnya anak Tuhan tidak lagi pada level jangan takut, tapi levelnya udah naik. Apa? Selamat datang. Nah, di sini kita udah ngerti ya. Oh, itu maksudnya. Bukan artinya, oh kalau gitu mari kita bikin masalah. Mari kita cari masalah. Kan begitu. Ya. Bukan. Artinya kita bukan hanya tidak takut pada masalah, bahkan kita berani bilang masalah welcome. Tapi semasalah dengan tersipu-sipu dia bilang enggak mau, engkau sudah kuat. Kenapa engkau kuat? Karena ada Yesus di dalam hidup. Ya, jadi jangan takut sama masalah, saudara. Ya, jangan takut sama masalah. Masalah yang takut sama kita. Karena masalah takut melihat Yesus, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa.